Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Hess. Nah, pada yang kita pelajari adalah menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan. Macam-macam entalpi reaksi pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Maka untuk pertemuan kali ini kita fokus hanya membahas hukum Hess. Dan untuk konsep energi ikatan di pertemuan selanjutnya. Nah, apa itu hukum Hess? Di sini dijelaskan bahwa jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir saja. Di sini ada beberapa contoh soal pada hukum Hess. Misalnya di sini A menjadi C delta H1, kemudian C menjadi D delta H3, kemudian A menjadi B delta H4, B menjadi D adalah delta H3. Sehingga kita kalau dihubungkan, maka delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3 ditambah delta H4. Lihat anak panahnya, A menjadi C sama dengan C menjadi D, searah, maka delta H1 ditambah delta H2. Sedangkan untuk menjadi B menjadi D itu berlawanan arah dengan A menjadi C. Ini bisa saja kita tuliskan, selain seperti ini bisa juga kita tuliskan dengan cara kita tuliskan, kalau memang kita ini kita bisa tuliskan dengan seperti diagram siklus itu adalah sesuai dengan anak panah ini. Misalnya kita tuliskan dulu saja ya, H1 ya, H1 ditambah H2 kan. Kemudian karena ini anak panahnya berlawanan, kita langsung saja dikurang H3. Kemudian di sini A4-nya juga berlawanan dengan yang H1. Jadi kita patokan H1. H1-nya arahnya ke sini, searah dengan H2, berarti H1 ditambah H2 dikurang H3. Kemudian yang H4 juga berlawanan dengan H1, maka min H4. Ya, ini kita tulis saja delta H-nya ya, delta H. Cari delta H. Misalnya ini delta H ya. Itu akan terjadi sama dengan 0. Maka kalau kita seperti tadi, maka kalau kita tuliskan akan sama dengan H1 ditambah H2 sama dengan H3 ditambah H4. Ya, ini sebenarnya delta H ya. Nah ya, ini delta H, ini delta H ya. Jadi delta H kita tuliskan delta H ya. Kita ambil delta. Terus ya. Ya, ini delta H ini juga iya ya. Ini delta H juga semua. Jadi sama, ini di depannya ada delta H-nya supaya mudah saja pemahamannya bisa seperti ini. Kemudian bisa kita lanjutkan di sini yang namanya diagram tingkat energi. Di sini ada min 788, min 221, di sini 0. Maka untuk entalpi dari perubahan entalpi dari 2C ditambah 2O2 menghasilkan 2CO2 adalah entalpi reaksinya dari 0 sampai 788. Ini kita lihat tanda panahnya, min 788 kilojoule. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanya berapa entalpi delta H2-nya, berapa delta H2-nya, berarti dari 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO ditambah O2, maka delta H2-nya min 22 kilojoule. Kalau yang ditanya delta H3-nya, berarti ini kan dari 2CO ditambah O2 menghasilkan 2CO2, berarti dia batasnya dari sini, min 221 min 788, berarti sama saja min 788 dikurang min 221, hasilnya adalah min 566 kilojoule. Nah, ini yang contoh soal selanjutnya. Di sini misalkan ada reaksi pertama,
C ditambah O2 menghasilkan CO2. Delta H pembakarannya adalah min 394 kJ per mol. Kemudian reaksi kedua, CO ditambah setengah O2 menghasilkan CO2. Delta HC-nya adalah min 283 kJ per mol. Nah, hitunglah C ditambah setengah O2 menghasilkan CO. Delta HC-nya berapa? Nah, kita lihat. Di sini C-nya hasil ini adalah keadaan awal. Keadaan awalnya adalah seperti ini. Keadaan akhirnya adalah ini. Akhirnya ingin seperti ini. Maka kita menjumlahkan reaksinya itu supaya jadi reaksinya C ditambah setengah O2 menghasilkan CO2. Kita lihat di sini. Ini C-nya 1 toh. Yang di reaksi pertama C-nya 1. Letaknya di sebelah kiri. Ini juga letaknya di sebelah kiri. Kemudian di sini CO2, hasilnya di sini hanya CO. Nah, kita lihat dulu yang C. C ini pada reaksi pertama letaknya di kiri, yang ditanyakan ada di kiri, maka kita tulis dulu C ditambah O2 menjadi CO2. Sudah. Kemudian yang kedua adalah CO menghasilkan CO. Kalau yang O2-nya ini kita lihat nanti saja. Kita lihat hasilnya apa? CO. CO ini letaknya di kanan. Di kanan tanda panah, maka reaksi kedua ini CO-nya letaknya di sebelah kiri, maka akan kita pindah ruaskan ke kanan sehingga reaksinya menjadi CO menjadi CO2 menjadi CO ditambah O2. Tadinya kan masih seperti ini, CO ya, CO ini sebelah kiri ya, kita pindah menjadi kanan sehingga reaksinya CO2 menjadi CO ditambah setengah O2. Kalau kita jumlahkan CO2 ada di sebelah kiri dan CO2 ada sebelah kanan, maka ketika dijumlahkan dia hasilnya adalah 0 karena dia berlawanan, sehingga C akan turun ke sini C. Di sini O2-nya 1, di sini O2-nya setengah. 1 ditambah setengah berarti hasilnya setengah. 1 dikurang setengah karena ini ruasnya berbeda sehingga menghasilkan CO, sehingga delta H-nya adalah hasil penjumlahan dari min 394 ditambah 283 kJ per mol, hasilnya min 11 kJ per mol. Kenapa ini plus? Karena reaksinya tadi dibalik. Tadi yang pertama adalah min, ketika reaksinya dipindah ruas sehingga min juga menjadi plus. Nah, sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.